سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة الشيخنا عبد القادر الجيلاني وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أرسل البنجري وشيخنا محمد نبيس وشيخنا عبد الصمد سباري ولادة الصندوق وشيخنا زين بن عبد الله وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد وشيخنا محمد أحسن بك وشيخنا عبد السعيد أبو الطعي شيء لله لهم الفاتحة. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jamaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada kita, memberi hidayah petunjuk kita kepada jalan yang hak, wafat kita husnul khotimah, di surga kumpul dengan Rasulullah. Amin. Kayaknya sound system kita hari ini ada perubahan. Baru apa? Bangun lah. Basnya orang. Kalau bas, kenapa Pak? Mungkin seadanya kita perbaiki. Ada satu rumus dari Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi orang yang ada di bumi, apapun, baik manusia, binatang, dan segala makhluk yang ada di bumi ini kita sayangi, maka penduduk langit akan sayang kepadamu. Para malaikat akan memuliakanmu. Kita disayangi oleh pemilik langit dan bumi, Allah Jalla Jalaluhu. Jadi tanda orang yang disayangi oleh Allah, tanda orang yang dicintai oleh Allah dan oleh para malaikat-malaikat Allah adalah orang yang di buminya ini punya sifat kasih sayang yang bersangatan kepada seluruh makhluk Allah. Maka itu mari kita telaah satu kabar indah dari Rasulullah. Man asbaha la yanwi zulma ala ahadin mubira lahu ma jana
wa man asbaha yanwi nusrata madlumi wa qada hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa yang berpagi-pagi hari dengan tiada niat aniaya kepada seseorang, maka diampuni dosanya yang dia perbuat. Artinya kan kita bangun pakai isokan tuh bas subuh tak di hati ini kada ada niat untuk menyakiti saudara kita, kada ada niat untuk menzalimi, untuk memfitnah, untuk menghina. Nah, ada sifat kasih sayang kepada makhluk Allah di bumi ini. Jadi tidak ada terbesit keinginannya untuk menyakiti si A, untuk menjalani si B, untuk memfitnah si A, untuk memfitnah si B. Pokoknya tidak ada sifat untuk menzalimi, menganiaya orang lain. Maka itu orang alamat dapat ampunan dari Allah. Kadang-kadang ada nah, punya sok anak aku ini nah, besok anak mengganggu ini nah, besok anak berhantu ini nah. Jadi tidak ada di hatinya setelah dia bangun dari tidurnya itu untuk niat menyakiti, menzalimi, menganiaya makhluk Allah yang ada di bumi ini. Kemudian barang siapa berpagi hari dengan berniat menolong orang yang dianiaya dan melayani keperluan orang muslimin. Jadi aku berniat nih, aku hendak membantu orang siapa aja yang ada keperluan, aku bantu. Kada kawa dengan duit, dengan tenaga, kada kawa dengan pikiran, kada kawa dengan bermusyawarah, kada kawa dengan doa. Peduli dengan orang-orang, mungkin tetangga di sebelah ada kesulitan, mungkin tetangga di sebelah ada yang maaf, kada berisi baras, tetangga di sebelah ada yang sakit, maka dia berniat aku besok hendak menolongi si anu atau menolongi orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang sakit, orang-orang yang memerlukan. Aku akan menolongi, aku hendak membantunya. Iya. Dan yang berbeda memang kita bantu. Maka Allah memberi pahala, kedudukan haji mabrur. Tapi tetap naik haji orang yang pahalanya. Coba ganalnya pahala, fadilah menolongi orang lain. Jadi coba kita ringan tangan, ringan hati untuk membantu kesulitan, kesusahan, penderitaan saudara-saudara kita. Namun kalau sugih itu jangan sugih sorangan. Kita ada kelebihan berbagi, makanya ada zakat, ada sedekah. Dan kalau kita tahu ganal banget pahala sedekah, sehingga orang-orang yang meninggal di Quran disebutkan bahwa dikubur, ya Allah kembalikan ke dunia, hidupkan kembali ke dunia, ulun hendak bersedekah. Kenapa? Besarnya fadilah sedekah. As-sadaqatu tudfi'ul bala wa tutawwilul umur. Sedekah itu menolak bala. Mungkin akan terjadi bala bencana yang pacang menimpa kita, atau kesulitan yang pacang menimpa kita, atau kesusahan yang pacang menghadapi kita. Lalu dengan berkat sedekah Allah hindarkan. Mungkin saja umur kita mungkin pacang meninggal sekian ini hari ini, atau berkat sedekah dengan kekuasaan Allah bisa Allah panjangkan umur itu dengan kehendak Allah. Sampai Nabi mengatakan ittaqinnar wala bisikita baratin. Hindarkan dirimu dari siksa api neraka, bentengi dirimu walau engkau bersedekah dengan separuh biji kurma. Dahsyatnya kita berbagi, gananya pahala, menolongi, meringankan beban saudaranya sesama muslim. Bahkan bukan hanya sesama muslim, siapapun dari makhluk Allah, walaupun beda agama, kita menolonginya untuk kemanusiaan, bukan untuk agama. Dalam agama lakum dinukum, untuk kemanusiaan. Jadi kadang hanya orang Islam saja,
Hatta orang yang beda agama ini ada kemelaratan, ada kesulitan, kita bantu. Nah, ada Islam juga kok jadi bantuin jangan. Ini ada penderitaan, kita ayomi. Umat Islam itu kasihan kepada seluruh makhluk Allah. Irhamu man fil ardi. Sayangi orang di bumi siapa saja. Bahkan binatang sekalipun sayangi. Maka orang di langit akan sayang. Maka itu hadis masyhur dalam beberapa kitab sahih dan Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lain meriwayatkan tentang hadis Nabi yang maaf seorang wanita pelacur yang ahli maksiat ketika musim kemarau yang sering kita dengar ceritanya, tapi tidak apa kita ulang-ulang untuk memantapkan batin kita. Mengambil air, cari air nggak ketemu, ternyata ada sumur yang cukup dalam, dia turun, dia ambil teropahnya, dia buat di teropahnya itu banyu, dia gigit dengan giginya naik ke atas untuk minum. Ternyata di atas sumur sudah menunggu anjing yang kurus kering, lidahnya menjulur, air matanya keluar karena sangat hausnya. Dengan kasih sayangnya maka diserahkan air yang harus dia minum tadi kepada makhluk Allah yang namanya anjing. Diminumlah oleh anjing, air itu habis. Dia tidak ketemu air, akhirnya dia meninggal karena kehausan. Biar terjadi, Allah mengampuni dosanya. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Musa dan kaumnya untuk mensalatkan dan mengurus jenazahnya yang meninggal itu. Allahu Akbar. Coba. Baru dengan anjing, bagaimana dengan makhluk Allah yang lain? Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan umat Islam? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari kita semua punya sifat peduli pada muslim dengan harta, dengan tenaga, dengan kemampuan, dengan pikiran. Makanya ujar Rasulullah, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnasi. Hamba yang paling dicintai Allah adalah orang-orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Bermanfaat. Jadi hidupnya itu bermanfaat untuk orang lain. Kalau para wali-wali Allah di mana saja mereka berada, manfaatnya untuk orang banyak. Baik hidup beliau, bahkan orang wali wafatnya pun memberi manfaat. Lihat Datuk Kalampayan, lihat Abah Guru Sakumpul, lihat Datuk Sanggur, lihat Syekhuna Muhammad Nafis, lihat Sunan Ampel, Sunan Bonang, lihat penduduk di sekitar makam itu. Allahu Akbar, barokah. Berjualan rami itu dan kisah orang yang sudah meninggal memakan dengan hidup ya toh. Jadi orang wali itu hidupnya manfaat, wafatnya pun manfaat. Dan orang inilah yang mengikuti mutabaah kepada Rasulullah. Makanya ujar Nabi, hayati khairul lakum wa wafati khairul lakum. Kehidupanku manfaat sangat baik untuk kalian semua. Jadi kehidupan Rasulullah di alam dunia manfaat untuk semua, dunianya akhiratnya. Dan setelah Nabi wafat pun manfaat untuk kita semua. Para sahabat bertanya, ya Rasul, wafat pian manfaat untuk kami, apa maksudnya? Ujar Rasulullah, ketika aku wafat, aku hanya pindah tempat. Maka semua amal ibadah, pekerjaan laku gawian umatku yang ada di alam dunia diperlihatkan oleh Allah kepadaku. Jadi hati-hati nih, apa yang kita gawi
Rasulullah melihat. Kita menuri melihat Nabi. Dari Musafi melihat Nabi. Pokoknya tidak pernah lepas dari pengawasan Rasulullah di alam dunia ini. Siapapun dari seluruh manusia yang di alam semesta ini diawasi, dipantau, dipandang, dilihat oleh Rasulullah, disaksikan oleh Rasulullah. Termasuk kita kumpul hadap Nabi melihat. Nah, ketika aku melihat umatku yang berbuat baik, berbuat taat, menolongi orang lain, dan kebaikan yang digalinya, tak masuk dan kita hadir hari di majlis ini, berjikirat, nuntut ilmu, berbuat kebaikan yang banyak. Ujar Rasulullah, aku bahagia, aku gembira, aku senang, dan aku meminta kepada Allah agar Allah menerima kebaikan umatku tadi, dan agar Allah menambahkan kebaikan-kebaikan. Dan Nabi mengucap Alhamdulillah. Himung Rasulullah. Jadi dinyatakan Pak Bu, segala macam kebaikan dinyatakan menghimungi Rasulullah. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wanita sufiah yang sangat amat mahabbah ilallah, sampai maaf beliau akhir hayatnya tidak mau berkeluarga. Kenapa? Asyik lawan Allah. Beliau setiap hari sholat sunatnya tidak kurang dari 1000 rakaat. Kenapa? Oh, kalau uyuh kan nikmat. Udah nikmat tuh ada uyuh. Nggak uyuh tuh ada nikmat. Kenapa? Pas uyuh sebanyak ada menikmati. Menikmati, berlezat, bermesraan dengan Allah, bercintaan dengan Allah, berasik-asikan dengan Allah. Bahkan ketika seorang sufi ditanya oleh murid-muridnya, guru, pian pilih mana? Sorga dan isinya kah atau sholat? Artinya bila sholat kalian dapat surga. Apa dia si guru menjawab? Mengajarkan kepada murid, hai murid-muridku, aku lebih memilih sholat sunat 2 rakaat daripada surga dan isinya. Allahu Akbar. Oh dia murid-murid, kenapa guru? Udah sidin, surga itu makhluk ciptaannya. Ingat, surga, bidadari dan segala kenikmatannya itu makhluk ciptaan, makhluk Allah, ciptaan Allah. Sedangkan aku sholat sunat 2 rakaat bersama penciptanya. Ayo nikmati sholat, bermesraan lawan Allah. Ketika ditanya, hai Rabi'ah, kenapa engkau berpayah-payah salat sunat sampai 1000 rakaat? Apa jawab beliau? Aku ingin Rasulullah bangga, gembira dengan ada umat dengan sembahyang sunat 1000 rakaat. Ingin menyenangi hati Rasulullah. Hanya kita berbuat kebaikan, menolongi orang, membantu orang tanpa pamrih. Jangan berharap gantian orang, jangan sama sekali. Itu ada pamrih namanya. Semata-mata mengharap ridha Allah. Kita bantu orang itu, lalu malah dulu kita ayomi. Nih, hati-hati nih. Sering terjadi. Kita asalnya kasih apa-apaan, kita tolongi, kita ayomi, sakit, malah kita bantu. Lawah kalau sukses, imbas sukses, jangankan malu mepeh lagi, tahu-tahu kada malah menyembati lawan kita lagi. Uma ay purunnya, sudahlah, tak saya sahabat lagi, beri tahulah. Aku nam anak uang ini umma, tak saya sahabat lagi ada ikhlas lagi. Terserah aja membantu, kayak membalaskan, kada penting. Yang penting Allah, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah tak melihat, menyaksikan, membalas Allah saja. Jangan berharap makhluk. Bisa terjadi.
Makanya ini pelajaran seorang guru alim. Beliau banyak diisi murid. Di antara murid itu ada petani gumbili. Kalau gumbili, orang sini menyebut gumbili itu apa? Jawa apa? Singkong. Lain kingkong lain lah. Rupanya ibarat petani berhasil. Nangaran murid kadang-kadang lawan perguruan. Hendak dapat barakah guru nih. Aku hasil karena hendak memberi guru gumbili. Berhasil panen gumbili, lalu ada sekarang mengelangi perguruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, halis, ternyata halis. Lawasnya kada hilang tinggi guru ulun berumah guru bertanam gumbili. Alhamdulillah, nek ulun panen gumbili kaganangan lawan pian. Kata kau membalas jasa pian guru yang membimbing ulun ke jalan Allah. Ini pernah terima akan enak gumbili ulunnya sekarang. Si guru menerima, lalu masuk ke kamar. Kata kau lawan nang ini deh. Kemudian kita halis rumah hadiahi gumbili sekarang. Apa nanti kita balik ke seninya? Ada air bahaya. Tuh orang mengantari kambing seikung semalam. Unjuk kambing. Makasih nak. Ikatlah memberi perguruan gumbili. Nenek-nenek kesan ikat dan abah hadiah pula. Tahabdu. Saling berhadiah itu menumbuhkan kecintaan. Makanya kita menghadiahi Rasulullah, menghadiahi para wali-wali Allah dengan Fatihah menumbuhkan kecintaan. Nah, baik ya. Nah, terima kasih banyak gumbili dibari. Nah, ini ada orang mengantari kambing semalam. Aku hendak hadiah kambing ya, lawan ikan nak kayak tahajud, kada usah guru, kada perlu, ada. Nih, aku nak mau nih balas membalas. Mulai beli kambing, nah, sampai ke rumah. Rupanya 3 rumah tuh ada si Hulus murid gimana berpeluang gitu. Halis datang di mana ikan bawa kambing. Aku kan panen gumbili, alhamdulillah panen gumbili. Bahagia lawan guru kada disangka-sangka berharap kada apa kada guru malah memberi kambing. Dia si Hulus nih gumbili aja kambing. Tapi kira seluruh kayak apa? Kayak itu apa kena? Nukas mayang, mayang gambut tongyak mang, saung, nukal durian musangking, gumbili aja kambing, apalagi mayang bisa ganapa bisa sapi bisa kok. Ada niatan sudah. Pada beberapa hari kemudian datanglah Syekh Hulus pulang dari perguruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hulus. Malah seperti pertama, apa kabar? Alhamdulillah guru. Belum ada berkah rezeki dari Allah. Nah, alhamdulillah. Kau keganangan pian guru ay. Hendak bahagia dibaras mayang guru ay, dibaras mayang pian nyaman. Mantap. Ini loh, daun bulan musangking ini langsung ini dari Malaysia. Masya Allah. Terima kasihnya, ibu muridku bakti pada ikan daun pembulan Allah. Terima kasih. Nah, menerima pas saya kamar pulang ketemu gini. Mamok. Jadi pembulan itu orang dialog, sakok mamok. Apa pamok? Ini nah si Hulus ini nah memberi batas mayang, memberi durian musangking lawan kita. Apa yang kita batas? Tidak ada apa-apa ya. Cuma ada patok separuh lagi gumbili. Bayang siapa habis. Nah itu bahkan lagi dibayarkan.
foto-foto sudah sekulus di dalam pamer sapi sama orang tiba-tiba membawa kalung bisa duit kas sekopek itu nggak apa-apa macam-macam juga sudah. Alhamdulillah nak, terima kasih banyak lama dia perguruan, mudahan berkah. Kalau ada balasan, terbaik guru mendoakan ini pak hadiah kesenikan bawa boleh. Mbah dibawa bulik apa dibuka sekalian yang gombele amok bercancang berkurang gombele sih alis sekali. Nah karena apa ada untingnya akan menyesal kita sama nih bila ada orang pengantinan hati-hati tapi juga ya pak ayo kita balik intalo gula dengan harapan bila kita berkawinan kaina kurang antara kita gula juga itu ada ikhlas ada pamrih balasan jangan berundingan kurang mengantar silahkan kadang-kadang kita ikhlas bahagia semata-mata mengharap ridho Allah dan karena Allah. Jadi apabila kita berbuat dengan perbuatan yang baik, Rasulullah gembira, Nabi senang, Nabi mendoakan kebaikan lawan kita. Tapi sebaliknya udah Rasulullah, lihat, untungnya kita bisa Rasulullah. Ketika umatku berbuat dosa, umatku berbuat maksiat, aku pun melihat Nabi bersedih dengan dosa-dosa. Nabi mengadakan tangan ke hadrat Allah sambil menangis, ya Allah, ampuni dosa umatku ya Allah, ampuni ya Allah. Jangan kau matikan semuanya bertobat kepadamu ya Allah, ampuni ya Allah. Nabi memintakan ampun kepada Allah. Kita nyaman maksiat, Nabi menangis memintakan ampun. Kasihanlah umatnya. Kenapa? Satu ilustrasi. Pian si anak kesayangan. Anak piani nakal. Tahu nakal? Nakal apa Pak? Macam-macam aja gawinnya itulah, inilah. Melihat anak piano nakal tadi apa doa pian? Adalah doa, ya Allah bahagiakan anakku ada. Tabrak motor hancur pada dakwah. Ya Allah, anak ulun ya Allah, ampuni ya Allah, tunjuki ya Allah, kasihani ya Allah. Anak pelawani Bapak Mai lawan kuitan, Bapak Mai lawan kita pokok. Ya Allah, jangan ketulahannya ulun ya Allah, ulun derita ya Allah, biarnya menyembati ulun ke Bapak ya Allah. Tapi jangan sampai kita azabnya ya Allah, ampuni. Kita kok kita tolak anak. Lebih lagi Rasulullah lawan umatnya. Ayah, ibu sayang lawan kita, tapi Rasulullah jauh lebih sayang kepada kita melebihi ayah ibu kita. Kita sayang lawan diri kita, tapi Rasulullah lebih sayang kepada kita melebihi kita menyayangi diri kita. Ya Rasulullah. Maka siapa yang mencintai Nabi tidak akan bertepuk sebelah tangan, gayung bersambut. Kita pengajar Nabi sejengkal, Nabi mengajar kita sedepak. Siapa nambah parak lawan Nabi, Nabi menarik. Dan orang-orang nambah parak itu sebenarnya orang-orang dari tarik Rasulullah. Tarikan Rasulullah. Kalau tanda Rasulullah cinta, maka tergerak hati mereka mencintai Rasulullah. Tanda tarikannya Rasulullah. Dan tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita nanti di alam barzah. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar. Tidak ada, melainkan Rasulullah. Maka ayo mulai sekarang ini hubungkan diri kita lawan Rasulullah. Iktisad dengan Nabi dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Hubungkan diri kita dengan Nabi dengan apa? Dengan mencontoh, mentauladani akhlak Rasulullah, mengumpati gawian Nabi, mengumpati sifat Nabi kasih sayang, umpati sifat kasih sayang tadi.
maka orang yang ada sifat kasih sayang kepada makhluk Allah, berarti pada diri orang itu ada tajalli nurnya Rasulullah, sifatnya Rasulullah. Dan Rasulullah itu bersangatan amat cinta kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menyatakan, Allah menghabarakan lawan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu. Bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat, bangsa manusia. Tapi minal bashar, la kal bashar. Manusia, bukan manusia biasa. Qad ja'akum minallahi nur. Manusia nur. Nur Allah yang zahir ke alam dunia, berwujud berupa insan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Allah yang zahir ke alam dunia, berwujud insan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan kamil mukammil. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu punya sifat empati. Empati itu artinya punya satu perasaan. Perasaan apa? Beban kesulitan umatnya. Nih. Kesusahan umatnya. Penderitaan umatnya. Nabi ikut merasakannya. Nabi itu bukan orang miskin, kaya raya. Wajadaka ailam ta'aghna. Asalnya kamu miskin dan kaya kan. Bersama Bunda Khadijah. Bukan milioner lagi, kalau gitu tapi milioner, triliuner, kaya raya. Tapi kekayaan beliau itu bukan untuk Rasulullah, dibagikan untuk orang memerlukan. Karena perlu dunia sih, sampai sih, ada bakasah, tidak perlu sih. Kenapa membagikan ke orang? Diberikan untuk dakwah untuk semuanya. Ini Rasulullah, sifat Nabi itu pemurah. Sifat para wali-wali pemurah. Suka berbagi. Dapat hari bagi akan pulang. Itu sifatnya Rasulullah, sifatnya para wali. Tanda ciri wali-waliullah itu tapi dia berbagi, suka pemurah. Nah ini, nah kita tiru. Nah ketujuh menolongi orang, mengayomi orang itu sifatnya Rasulullah, sifatnya kekasih Allah. Beban, kesulitan, yang sakit, tanggaring, yang menderita, Nabi ayomi. Bukan hanya pada waktu dahulu, sampai sekarang kesulitan kita, penderitaan kita, Nabi melihat, memandang, menyaksikan, peduli dengan kita semua. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Dan bersangatan keinginan Nabi itu luar biasa untuk keselamatan kita. Inilah makna ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami Allah, wahai Muhammad Rasulullah, akan memberikan kepadamu apa yang engkau senangi, apa yang kau inginkan. Kami akan berikan.
Apa kesenangan Nabi? Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kemuliaan. La yarda Muhammad wa wahidum min ummatihi finnar. Rasulullah tuh kada redok, kada senang sidin satu saja dari umat sidin yang masih ada di dalam neraka. Sakit hati Rasulullah. Kalau ada umat sidin satu orang aja ada neraka. Jadi umat Rasulullah barataan ke surga. Umat Rasulullah barataan ke surga. Cuma ada yang langsung VIP di ghairi hisab, tapi ada juga yang satu mampir di neraka dulu. Pembersihan. Tapi berkat syafaat Nabi bangkit ke surga barataan. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman kasih sayang. Ar-Rauf, Ar-Rahim itu nama Allah. Ar-Rauf nama Allah. Ar-Rahim nama dia. Identik dengan sifat kasih sayang yang bersangatan untuk Allah Ta'ala. Nah, sifat asma Allah tadi dinisbahkan kepada diri Nabi. Ar-Rauf, Ar-Rahim, kasih sayang yang bersangatan Rasulullah. Maka itu kan ada harapan kita ayo hubungkan dengan manusia agung Muhammad Rasulullah dengan memperbanyak membaca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawatmu ini akan menolongmu di alam kubur, menolongmu dalam padang mahsyar, menolongmu dalam kehidupan kesusahan di dunia, kesulitan, perbanyak salawat ittisal dengan Nabi, nyambung dengan Nabi, maka Allah berikan jalan-jalan keluar dari segala kesulitan hidup kita. Barakah salawat. Tapi yang paling utama, ayo kita ikuti sifat diri Rasulullah, sifat pemurah. Maka itu ayo berusaha gawi apa aja, nambah umatnya kah, nambah jual kamintingnya kah, nambah nurihnya kah, nambah amasnya kah, nambah ini kualetnya kah, nah macam-macam apa juga yang kita berataan, nambah jual sate dah, nah apa aja. Maka niatkan usaha kita selain untuk ibadah diri dan keluarga, mudahan bisa berbagi untuk umat Rasulullah, untuk makhluk Allah. Begitu mulianya orang yang peduli dengan umat Rasulullah. Begitu mulianya orang yang peduli dengan umat Rasulullah, sampai-sampai Syekhuna Muhammad Salman Al-Madani, Rasulullah Allah, Kutubul Wali, perguruan Datuk Kalampayan, perguruan Syekh Muhammad Nafis, dan banyak bisi guru-guru besar, di antaranya secara rohaniah Syekh Abdul Qadir Jailani, Rasulullah guru Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Apa ujian sidin? Tiadalah seorang membaca doa ini ba'da subuh 4 kali berturut-turut ba'da subuh dengan istiqamah, dengan hati yang ikhlas, maka Allah akan menempatkan orang itu kepada makam wilayah kewalian. Tidaklah martabatku ini naik kepada makam wali ya sidin, hukmul wali, melainkan dengan membaca doa ini. Kok kenapa membaca doa ini? Maka wali, apa rahasia doanya? Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Nabi Muhammad. Peduli dengan umat Rasulullah. Tapi ketika kita membaca Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad itu, jangan tak orang bukannya dulu. Kita tidak umat Rasulullah nih. Nur Nabi berapa? Tidak menisbahkan tawasul menyebut asma Nabi dengan mengharapkan rahmat Allah. Ulun dan seluruh umat Rasulullah banyak dosa diampuni. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Kalau kita mendoakan ya Allah ampuni dosa umat Nabi Muhammad baratan, artinya apa? Kita nih punya hati nang barasih, bahwa kita siapapun di antara umat Rasulullah yang ada bersangkut paut dengan kita,
menzalimi kita, menyakiti kita, menghina kita, memfitnah kita, sinis lawan kita. Ini. Ampuni ya Allah. Ampuni orang-orang yang menjalimi ulun. Itu bahasanya. Ampuni Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Otomatis dosa umat Nabi Muhammad diampuni. Dan orang-orang yang berdosa lawan kita minta diampuni oleh Allah. Ampuni dosanya. Orang-orang yang menjalimi ulun, tak menyakiti ulun ya Allah, terus tak meninggal, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Ini hatinya ada rigat, ada berasih. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Kita bersifat kasih sayang kepada umat Rasulullah. Kepada Nang Toha kita muliakan, Nang Sebaya kita hormati, Nang kakak-kakak kita sayangi. Kasih sayang. Kada ada dendam, benci, apapun kasih sayang. Allah bestur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupkan aib umat Nabi Muhammad, jangan dibuka. Artinya apa? Kalau ada aib orang, celah orang yang kita ketahui, jangan dibeberkan, aibnya tutup, simpan, rahasiakan baik-baik. Allah bestur umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan keberkatan, keaifatan, kenyamanan, kesuksesan, kebaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita ayomi mereka, kita tolongi mereka, kita bantu mereka. Nah, jadi doa itu hanya doa, tapi dengan pengamalan 4 kali berturut-turut. Kenapa disebut makam wali? Karena peduli dengan umat Rasulullah. Jadi amalan yang paling cepat sampai ke hadirat Allah, salat iya, adalah kita berkhidmat kepada umat Rasulullah, berkhidmat kepada makhluk Allah, berbuat yang terbaik, ini cepat mencapai makam kewalian. Jadi bukan anak jadi wali, kada apalah. Ini sifat. Tugas Rasulullah itu peduli lawan umat Rasulullah. Salah satu semut yang masuk surga. Semut masuk surga ada ketika Nabi Sulaiman bersama pasukannya melewati satu tempat. Satu semut berteriak, para semut-semut, masuk semut, cepat masuk ke dalam lubang-lubang kalian. Sulaiman akan lewat, dia nggak tahu nanti kita diinjak-injaknya. Ayo masuk. Semut yang peduli akan keselamatan saudaranya yang lain, itu satu semut yang masuk surga. Ada lagi Pak, semut, anjing masuk surga. Seekor anjing yang menjaga 7 pemuda Ashabul Kahfi, yang dalam gua menjaga orang-orang beriman, mengawal orang beriman masuk surga. Ayo kita belajar hati kasih sayang kepada makhluk Allah. Wa abdalul a'mali, dan seabdal amal gawian, idkhalus sururi ala qalbil mu'mini, memasukkan kegembiraan, kebahagiaan di hati orang beriman. Bila orang tuh bertemu kita gembira, bertemu kita suka, bertemu kita senang, pacar cair bertemu sidetnya, pacar kita nah, terus apa yang ketujuh? Belum ingat salah seorang tokoh di Kalimantan Selatan, Ayahanda Haji Abdul Samad Sulaiman bin Haji Basirun, orang menyebut Haji Leman, nah pemilik bola Batu Putra Hasnur Group. Ya Allah, pemurahnya luar biasa sidetnya, berbagi. Waktunya kalau orang bertamu sudah orang terus, nah berbagi. Terus pernah bersama beliau umrah, tukang sapu Masjidil Haram pun, sidin bagiakan. Umum kita paling syariah, paling banyak 5 riasin, kadang sebutin apa? 50 rias ya ke orang berabut.
Ada bertakar atau hadiah loh siapa aja, ulama, para habaib, berbagi. Senang hati orang sugih, tapi sugih dunia akhirat. Ada orang sugih yang sugih, baju digantung tadi titik. Jangankan gak seorang, sesin pemalang, rumah buruk, kasur 20 tahun udah diganti. Memasak oma baras nang sudah limbuk na itu. Iwak kurang apa iwak sakat. Sabiji sebuting aja tuh. Mbah direbus banyunya anu dimakan. Hayya. Dibunguli harta gitu harusnya tuh. Itu menikmati. Itu harus sururi ala qulubil mu'minin yaqrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu qarban aw yaqdi lahu dainan wa khaslatani la syai'a ahbatsu minhuma syirku billah wa darru bil muslimin. Memasukkan kebahagiaan kepada orang beriman. Di antaranya apa? Menghindarkan orang tersebut dari kelaparan. Nah, jadi kita membantu orang kelaparan, kita bantu. Atau ada kesulitan, kesusahan. Atau ada kelebihan, kada kau membayar hutang nih, kita bayarkan hutangnya. Mau kawat. Tapi ini untuk nang khusus, nang dihutangi lah. Atau bila perlu, ayah pada bapak kami laksakan sudah kami maafkan kita. Tetapi ini dalil bukan tentang berhutang lah, jangan yang mana berhutang. Nah, tapi ingat nang berhutang, ulang hati-hati loh. Kalau kada membayar hutang, duit ada tapi kada hakun membayar. Dan aja gitu. Asal sayang, itu akan Allah tambahkan kemiskinan. Nyatakan ya. Kita tak hutang, nih, hutang. Padahal untuk membayar pun ada. Tapi karena ada keperluan lain, bukan mobil, Alphard semua, hutang ada. Bukan emas sepikul, hutang masih ada. Maka lihat aja ini kadang berkah. Ini kita cabut tuh, tambah miskin, dan sampai mati membawa hutang. Jangankan orang biasa, orang mati syahid saja tak kalah hutang, kada kalah masuk surga. Maka itu usahakan berniat, mengenai kau obat itu bercicil lah, bayar hutang. Ya. Ini kata-kata kita ini bila berhutang rasa mendapat, membayar rasa kehilangan. Tapi nama hutangi pulang nih, menghutangi orang banyak 5 juta. Ada dibayar orang baru terbayar baru selama orang kadang itu sama bersedekah sebentar hari 5 juta sampai 2 juta ada. Itu untuk nang hutangi lah. Jangan untuk berhutang ini pahalanya banyak juga. Kalau mau tuh yang pulang kisahnya. Adapun perkara yang paling jahat, paling dimurkai Allah adalah mensyirikatkan Allah dan menyakiti, menzalimi saudara-saudara muslim. Maka itu dalam Quran diperintahkan aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Artinya apa? Dan hubungan lawan Allah ada hubungan untuk berbagi kepada sesama manusia. Selanjutnya
Rasul mengingatkan kepada kita semua, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal maitata bima'il matari. Bergaullah dengan para ulama dan dengarkanlah perkataannya para hukama. Jadi berkumpulah orang-orang alim, orang-orang yang alif billah, orang-orang yang al-hikmah, dengarkan kalimatnya, dengarkan nasihatnya, dengarkan bimbingannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Jadi kalau hati ini kadang-kadang bisa malas beramal, kulir beribadah, kulir berbuat baik, maka seringlah datang ke majlis-majlis ulama, majlis-majlis pengajian, dengarkan nasihat-nasihat ulama, maka hati hidup sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus itu dengan turunnya air hujan. Tumbuhlah rahmat, tumbuhlah keberkatan. Barangkali ini saja kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan setiap kita datang ke majlis ini bertambah ilmu, bertambah amal.